Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala wa faqihna fid din. Ikhwati wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa pada maghrib hari ini, ya. Bertemu dalam sebuah kegiatan yang mulia insyaallah, kegiatan yang Allah berkahi, yaitu sama-sama belajar, ya, belajar bersama tentang agama Allah Subhanahu wa taala, di mana tema kita pada malam hari ini yaitu tentang Nabi Yusuf, ya, alaihissalam. Tema yang pas sekali sebenarnya untuk para pemuda, ya, para pemuda. Kalau seandainya sebenarnya Nabi Yusuf ini, ya, kalau ingin bahas tentang Nabi Yusuf itu paling mudahnya adalah bahas surat Yusuf, ya, dari ayat pertama sampai terakhir, ya. Cuman itu sampai jam 9 malam kita kajian insyaallah itu, ya. Cuman karena terbatas waktu, ya, kita cuma mengambil, ya, pembahasan paling inti, ya, dari kisah Nabi Yusuf, yaitu tentang kesabaran beliau, ya. Ini jazakumullahu khair kepada para takmir ini yang sudah menyarankan tema yang bagus, ya, untuk malam hari ini. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Kalau bercerita tentang Nabi Yusuf, ya, cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, maka kita tahu bahwasanya beliau itu adalah orang yang mulia, seorang nabi, dan nasabnya pun luar biasa, ya, nasabnya istimewa. Seorang nabi, putranya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi. Ya, kalau dalam bahasa hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim. Seorang yang mulia, putranya orang yang mulia, putranya orang yang mulia, putranya orang yang mulia. Karena Nabi Yusuf alaihissalam adalah putranya Nabi. Oh, tadi udah ngangguk-ngangguk, tak kira udah nyambung nih. Putranya Nabi Yakub alaihissalam. Yakub putranya Nabi Ismail. Itu nggak ada keturunannya Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW, ya. Putranya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kalau Nabi Ismail itu putranya, tidak ada yang jadi nabi keturunannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi Yakub inilah yang melahirkan Bani Israel. Nah, disitulah diambil nama Bani Israel, karena Israel adalah nama lainnya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Israel punya anak 12 orang. Ya, dari situlah semua kabilahnya Bani Israel. Ya, makanya Bani Israel itu kata Nabi SAW, tasusuhul anbiya, para nabi yang mimpin mereka dari dulu, ya, tapi tetap kelakuannya kayak gitu, nah, gitu, ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang Nabi Yusuf, ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan satu surat khusus membahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kami ceritakan kepadamu ya Rasulullah cerita-cerita terbaik, ya, yang diwahyukan kepadamu. Kemudian Allah berfirman setelahnya, "Idz qala Yusuf." Ingatlah, ketahuilah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Maka ketika Allah sebutkan seperti itu, ada hal yang harus kita perhatikan ketika Allah bahas sebuah kisah, karena Allah katakan ahsanal qasas, kisah-kisah terbaik. Tidak sekedar dongeng sebelum
tidur, bukan sekedar film yang biasanya ditonton di Netflix dan sebagainya, gitu ya. Tapi sebuah kisah yang luar biasa, kisah nyata, ya, yang faedahnya sangat luar biasa sehingga Allah ceritakan kepada kita semuanya. Idz qala Yusuf, salah satunya kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika, dan ini awal kisah, dan untuk inilah terjadinya segala cobaan dan ujian yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf mengatakan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, duhai ayahanda, sesungguhnya aku bermimpi semalam, ya, bahwasanya ada 11 bintang, wasyamsa wal qamar, kemudian ada matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat 11 bintang, bulan, matahari semuanya sujud kepadaku. Ya, 11 bintang, ya. Berarti 11 bintang itu maksudnya siapa? Saudara-saudaranya nanti. Itu takbirnya, itu apa namanya? Takwil mimpinya. Takbir mimpi. Ya. 11 bintang, kita katakan tadi Yakub punya 12 anak. Kalau Yusuf dikecualikan berarti tinggal 11. 11 bintang sujud, qamar, syams. Qamar ibunya, syams ayahnya. Ya ra'aituhum li sajidin, aku melihat semuanya sujud kepadaku. Ya, ini awal mulanya, dan mimpinya para nabi itu hakun, pemimpinya para nabi itu benar. Ya, beda dengan orang-orang setelahnya. Ya, orang-orang setelahnya itu mimpinya kadang dari bunga tidur saja, ya, atau sebuah keinginan di siang harinya nggak tercapai dimimpikan di malam hari. Ya, untuk misalkan minta jajan ke orang tua gitu ya, nggak dapat, kepikiran ke bawah sampai mimpi. Ya, itu bukan wahyu. Ya, cuman karena kepikiran saja. Tapi beda sama para nabi. Makanya Nabi Ibrahim ketika bermimpi nyembelih anaknya itu dilaksanakan. Kenapa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermimpi nyembelih anak berarti itu perintah dari Allah. Makanya nanti antum kalau sudah menikah mimpi nyembelih anak jangan dilakukan, karena bukan wahyu, gitu ya. Taib. Maka Nabi Yakub memahami hal ini, dan ini pasti akan terjadi. Ya, dan Nabi Yakub seorang nabi juga, gitu. Nabi Yakub seorang nabi, dan Nabi Yakub tahu ini pasti akan terjadi. Makanya Nabi Yakub mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan ceritakan mimpi ini kepada siapapun, terutama kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, sehingga mereka akan buat makar mencelakakan. Ya. Nabi Yakub paham ini akan terjadi, sehingga jangan ceritakan kepada saudaranya yang memang dari awal sudah hasad. Taib. Berarti ini ujian pertama yang akan dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, apa? Pengkhianatan saudaranya. Subhanallah, ya. Kita lihat bagaimana harusnya keluarga itu saling menguatkan, ya, saling mendukung satu sama lain. Keluarga itu benteng terakhir lah. Kalau seandainya kita pergi keluar rumah gitu ya, banyak bahaya dan sebagainya. Kalau seandainya di luar sudah tidak menerima kita, apa yang kita pikirkan? Pulang ke rumah. Ya, disitulah benteng terakhir kita tuh. Tapi bagaimana halnya kalau seandainya ternyata rumah itu yang jadi masalah? Bagaimana ternyata saudara-saudara yang harusnya saling menyayangi, ternyata karena hasad yang begitu besar, karena melihat ayahnya lebih cinta ke Yusuf daripada mereka, gitu. Ya, Nabi Yakub itu berlaku adil, cuma dalam masalah cinta itu tidak bisa dipaksakan. Itu masalah hati, gitu. Cuman perlakuan akan sama, gitu. Cuman cinta kan akan terlihat berbeda, gitu. Lebih terlihat senyumnya, lebih terlihat bahagianya dan sebagainya. Itu buat para saudaranya iri. Baik. Sehingga apa yang mereka, ini kita singkat ceritanya, ya. Mereka membuat makar akhirnya. Itu padahal tidak diceritakan mimpinya. Apalagi kalau diceritakan, disembunyikan. Membuat makar, ya. Ini ayah kita ini udah tersesat, kata mereka. Ayah kita ini udah nggak bener. Padahal seorang nabi, gitu. Ayah kita udah nggak bener. Yuk kita buat rencana mencelakakan Yusuf. Yang satu bilang bunuh aja Yusuf. Yang satu lagi bilang enggak, kita tinggalkan dia di sebuah tempat yang nggak ada orang lewat dan sebagainya, kita biarin mati aja gitu. Ya. Kemudian datang seorang yang mungkin punya sedikit rasa sayang lalu mengatakan la taqtulu Yusuf. Jangan bunuh Yusuf, ya. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi.
tapi buang dia ke sumur. Ya, ke sumur. Sumur mana? Sumur di tengah pedesaan. Ya, kita tahu Yakub awalnya tinggal di Syam, di pedesaan atau kampung-kampung daerah Syam, Palestina gitu. Di mana kita tinggalkan? Ke sumur mana? Apa sumur pedesaan? Kalau sumur pedesaan nanti dia teriak kedengaran dong sama orang gitu. Dia katakan fi ghayabatil jub. Di sumur yang bukan di pedesaan tapi di luar desa tuh. Ya. Tapi sumur juga. Yang mana kalau padahal ini kan sebuah ide jangan bunuh Yusuf ya. Jangan bunuh Yusuf. Tapi kalau seandainya diletakkan di sebuah sumur, nggak ada orang yang nolong, akan mati juga Yusuf akhirnya kan. Jadi idenya nggak masuk juga sebenarnya ketika dia bilang jangan bunuh Yusuf gitu. Cuman ya itulah orang-orang yang sudah tertutup ya. Kemudian dia antum tahu ceritanya, dia datang ke ayahnya ya. Mereka datang ke ayah mereka lalu bilang, "Ya, ayahanda, yuk kami pengen ngajak Yusuf main." Gitu. Percayalah sama kami pasti jaga Yusuf. Nggak mungkin dong kami buang adik kami ini masih kecil kayak gini kok, dia bilang. Ya, pasti kami sayang, kami jaga nanti, dia bilang. Ya. Kemudian Nabi Yakub dengan rasa was-wasnya, ya udahlah, lihat anak-anaknya pengen main, ya udah dibiarin pergi main bersama. Sampai mereka menjalankan rencana mereka, lalu mereka meletakkan Yusuf diletakkan di dalam sumur ya, sumur yang dalam, dijatuhkan ya, atau suruh pegangan dan sebagainya, dia turunkan ke sumurnya. Ya. Walaupun di situ ada setitik harapan kalau seandainya ada orang lewat diambil tuh Yusuf gitu. Taib, ya. Jadi dijalankanlah rencana itu, diletakkan Yusuf di sumur. Ya. Kemudian dia pulanglah ke ayahnya. Mereka pulang ke ayahnya lalu mengatakan, "Ayahanda, ternyata kami tadi sedang berlari, lomba lari, kami lupa Yusuf." Ya. Lalu apa? Lalu Yusuf fa'akalahu dhi'bu. Yusuf ternyata dimakan serigala. Ya, katanya, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Kami yakin engkau tidak akan percaya dengan apa yang kami katakan walaupun kami ini orang jujur, katanya. "Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadzib." Apa yang dilakukan oleh saudaranya? Dibawanya bukti. Bagaimana buktinya? Sebuah baju yang sudah dilumuri darah palsu. Ya, dilumuri darah palsu. Apa kata Nabi Yakub? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Enggak. Yusuf enggak mati. Enggak gitu cara matinya. Ya, Yusuf enggak dimakan serigala. Ya. Dan Allah sudah katakan apa? Mereka datang membawa baju yang berlumur darah palsu. Bayangkan dia ceritakan tadi apa? Bahwasanya Yusuf dimakan serigala. Tapi dia bisa bawa bajunya pulang gitu. Tapi anak-anaknya yang lain bisa bawa bajunya pulang. Dikatakan oleh ahli tafsir, mengapa Yakub tahu mereka berbohong? Karena bajunya tidak robek. Ya, gimana Yusuf dimakan serigala tapi bajunya tidak robek gitu. Makanya dikatakan oleh orang-orang perumpamannya orang Arab atau kata-katanya orang Arab ya. Afatul kadhibi nisyan. Kekurangan bohong itu suka lupa gitu. Ya, kekurangannya orang yang berbohong itu suka lupa. Makanya kalau antum pengen bohong harus ingat gitu ya. Harus ingat. Cuman ya gitulah, karena dia sudah jatuhkan, ya kita ambil bajunya, dibilang. Ya, gimana serigala makan tapi baju tidak robek dan sebagainya. Tapi apa kata Nabi Yakub? Fasabrun jamil. Ya. Sabar yang indah. Sabar, ya udah aku sabar aja lah. Kenapa? Karena Nabi Yakub tahu bahwasanya ini pasti terjadi dari mimpinya Yusuf alaihissalam. Ya. Lihat, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Yusuf untuk apa? Untuk sebuah tujuan, ra'aituhum li sajidin, agar 11 bintang, bulan dan matahari itu sujud kepadaku. Ya, untuk mencapai tujuan ini, Allah buat jalannya. Salah satunya ini. Kemudian singkat cerita diambil sama orang yang sebuah kafilah yang berlalu, ya diambil, ya kemudian dibawa, lalu dijual kepada orang yang pertama menawar, yang pertama kali menawar, yang ingin beli.
lalu dijual dengan harga murah. Ya, dijual dengan harga murah. Kenapa? Karena Yusuf nemu. Kalau nemu itu apa? Kalau dijual berapapun pasti untung kan. Ya udahlah gitu. Kenapa mereka enggak kasih enggak, harga ini murah, dijual lagi lah ke yang lain nanti dan sebagainya? Karena ini nemu, takutnya datang orang lain lalu mengatakan ini anak bukan budak kalian gitu. Dijual nih Yusuf nih. Yang penting cepat lah laku gitu kan. Orang kayak motor curian lah. Ya. Yang penting kan cepat laku, selesai gitu. Dia enggak urusan lagi gitu. Maka seperti itu Yusuf dibeli. Ternyata yang beli siapa? Azizu Misr, bendaharawannya Mesir, menteri keuangannya Mesir yang beli. Dan kita tahu Yusuf akhirnya apa? Jadi apa? Menteri keuangannya Mesir di akhir cerita nanti, ya. Nabi Yusuf jadi seorang menteri keuangan di Mesir. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala angkat derajat seseorang. Allah buat takdirnya dicelakakan oleh saudaranya, diambil oleh seorang, dijual jadi budak, tapi yang beli siapa? Seorang menteri keuangan Mesir. Sehingga dia tinggal dengan menteri keuangan Mesir, sehingga dia belajar bagaimana cara menjadi seorang menteri keuangan Mesir. Lihat betapa indahnya takdir, walaupun awalnya kita lihat jelek, ya. Dan awalnya kita lihat itu suatu hal yang buruk, tapi yakinlah bahwasanya Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk kita di situ. Ya, itu pelajarannya. Baik. Itu baru ujian yang pertama, berapa menit kita? Ya kan? Ala kulli hal, ya, singkat cerita dirawat di rumah itu, diperbaiki, dibaikin Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kata pemimpin Mesir ini atau menteri keuangan Mesir ini, ya, akrimi mathwahu asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ya, rapikan, Yusuf persiapkan semuanya untuk tempat tinggalnya dan sebagainya, ya. Bisa jadi dia akan bermanfaat untuk kita nanti, ya, atau kita angkat dia jadi seorang anak. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard. Lihat bagaimana Allah katakan, padahal kan itu musibah, ya. Dibuang ke sumur. Dibuang ke sumur. Anak kecil dibuang ke sumur, enggak tahu apa-apa. Lumayan, anak kecil dibuang ke sumur. Antum kalau sekarang lihat video, lihat anak ditinggalin orang tuanya, gimana rasa hatinya? Anak ditinggal orang tuanya, dibuang sama orang tuanya, gimana rasa hati gitu. Ya. Kan suatu hal yang enggak kepikir oleh kita gitu. Dibuang oleh saudaranya, dijadikan budak, dijual. Tapi kata Allah apa? Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Begitulah kami apa? Kuatkan kedudukan Yusuf di muka bumi. Ya, ditempatkan di tempat terbaik, bukan Allah tinggalkan Yusuf, enggak. Allah arahkan, ya, ke tempat yang terbaik dan rumah terbaik kala itu. Walamma balagha asyuddahu ataina hukma wa ilma. Ketika Yusuf sudah sampai dewasa, sudah menjadi seorang pemuda yang gagah, yang kuat gitu, ya, maka kami berikan dia hukum dan ilmu. Allah angkat jadi nabi. Ya, wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas orang-orang yang baik. Baik, itu selesai ujian pertama, ya. Allah angkat jadi nabi. Ujian berikutnya, ya, ujian berikutnya. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Apa ujian berikutnya? Godaan istri menteri keuangannya. Masih muda, ya, jangan dibayangkan orang wanita tua, ada wanita muda. Ya, masih muda, kata ahli tafsir menceritakan, ya, wanita muda, cantik, berkedudukan. Ya, bayangkan, ya, wanita muda, cantik, berkedudukan, terus dia yang ngajak. Pintu-pintu dia yang tutup. Ya, wa qalat haytalak. Haytalak. Ya, lalu dia berkata ke Yusuf, "Ayo cepat sini." Nah, bukan ini, ya, bukan bisik-bisik, bukan kasih isyarat, enggak. Ya, bukan malu-malu, enggak. Ini sorih itu, terang-terangan dia bilang, "Haytalak, ayo cepat sini, aku siap nih," gitu. Bayangkan untuk posisi itu gimana? Nah, bisa nolak. Apa kata para ulama?
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lihat posisi Yusuf alaihissalam kala itu, syaban azaban, seorang pemuda bujang, belum nikah. Orang kalau sudah nikah mungkin dia mikir, enggak lah, ada istri di rumah gitu. Ya. Bayangkan seorang pemuda yang belum tahu rasanya. Jangan bayangin aneh-aneh ya. Yang syahwatnya sedang menggebu-gebu gitu. Ya, seorang pemuda bujang tuh, syahwat sedang menggebu-gebu. Kemudian sedang berada jauh asing dari keluarga dan saudara-saudaranya. Tidak ada yang kenal dia. Ya, bukan kalau seandainya kita mungkin di kampung kita tahu keluarga kita adalah seorang keluarga yang sebuah keluarga yang terpandang, kita akan ada rasa malu menjelekkan nama keluarga kita. Ini enggak, ini tempat asing, enggak ada yang tahu, enggak ada orang dekat sama kita. Ya. Kemudian apa? Posisinya rumahnya kosong, enggak ada yang lihat. Ya, sehingga apa? Sehingga enggak ada yang ganggu. Ya, tidak ada yang akan mengadukan hal ini kepada orang lain. Kosong. Kemudian apa? Wanitanya yang ngajak. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa amma idza du'iya walau kanat ad-da'iya khaddamah lakana asra' mujibin. Ya. Kalaulah seandainya yang ngajak itu seorang pembantu, seorang budak, mungkin enggak kuat juga laki-laki normal untuk nolak ajakan itu gitu. Kalau dia yang ngajak gitu, dia udah buka nih dirinya gitu. Ya, fa kaifa idza kanat ad-da'iyatu sayyidatahu. Terus bagaimana kalau seandainya yang ngajak adalah orang yang terpandang? Orang yang enggak dianggap aja mungkin kita ngambil kesempatan itu gitu. Bagaimana kalau seandainya yang ngajak adalah wanita terpandang, enggak ada cacatnya. Kesempatan bagi orang yang tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi lihat jawaban Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ma'adzallah. Na'udzubillah. Hanya Allah tempatku berlindung. Innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya Tuanku. Ada dua tafsiran. Sesungguhnya Allah, yang kedua tafsirannya Tuanku dengan budak nih. Sesungguhnya Tuanku ahsana mathwai, sudah berbuat baik kepadaku. Tidak mungkin aku khianati itu, kata Nabi Yusuf. Ma'adzallah katanya. Kesempatan loh ini. Kesempatan. Rumah kosong, dikunci pintu-pintunya, dia yang ngajak. Dan dia siap. Rahasia tersimpan. Wanita cantik, terpandang. Ya. Nabi Yusuf dalam posisi tidak ada hal yang dirugikan lah, gitu. Jauh dari keluarganya nggak bakal tercoreng namanya. Ya, tidak ada yang kenal. Posisinya pun seorang budak kalau melakukan sesuatu kan tidak ada santai, nggak ada tanggungan lah rasanya gitu. Bayangan ya. Tapi jawabnya apa? Ma'adzallah. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Wa laqad hammat bihi. Wanita ini sudah sangat ingin berhubungan dengan Yusuf. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Dan Yusuf pun demikian kalau seandainya tidak melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Pak, tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan atainahu hukma wa ilma. Nabi Yusuf itu sudah kami berikan, angkat jadi nabi dan kami berikan ilmu. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang terbayang oleh Nabi Yusuf alaihissalam sehingga muncul rasa takut dalam dirinya. Kalau seandainya tidaklah ada rasa takut itu dalam dirinya, dia pun akan berkeinginan dengan wanita itu. Tapi karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mundur Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Begitulah kami palingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari keburukan dan dari zina. Innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa? Karena Nabi Yusuf adalah manusia yang kami pilih. Kenapa? Karena keikhlasannya, karena ketulusannya. Ya, bukan sok-sok soleh depan orang. Ini udah tidak ada orang lihat. Ya, kalau depan orang mungkin ya, misalkan ketemu sama akhwat gitu ya, tundukin pandangan. Di luar soalnya, masya Allah, soleh sekali. Ya, saling tunduk pandangan. Udah lewat saling ngelihat. Ya, saling ngelihat. Awalnya soleh masya Allah, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Depan orang masalahnya depan umum.
Kalau sendirian, nah kesempatan dibuka loh. Kejujuran Nabi Yusuf yang membuatnya menjadi hamba yang terpilih. Lalu akhirnya mereka berlarian ke pintu, ternyata di belakang pintu sudah ada tuannya. Lalu tuannya mengatakan, Yusuf, tobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kau lakukan? Ya, ternyata ada seorang anak kecil di situ jadi saksi. Lalu dia katakan, coba lihat bajunya, robeknya sebelah mana? Kalau robeknya sebelah depan berarti Yusuf yang ingin memperkosa. Kalau robeknya dari belakang berarti wanitanya yang ngejar Yusuf. Ya, ternyata ketika dilihat yang robek baju belakangnya. Tapi lihat, ya namanya laki-laki dayus, laki-laki yang sangat cinta sama istrinya, tidak mau negur istrinya dan sebagainya. Apa katanya? Yusuf, a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik. Yusuf, udah pergi dari sini. Sedangkan kamu istighfar untuk dosamu. Ya, innaki kunti minal khati'in, engkau salah. Udah selesai sampai situ aja. Enggak dihukum, enggak diapa-apain. Ya, tidak dihukum, tidak diapa-apain, cuma sampai situ. Kemudian tersebar isu, ya, wanita-wanita mulai bergunjing biasa. Ya, gosip mulai muncul gitu ya. Kenapa? Wah, tahu enggak istrinya pejabat itu? Goda budaknya, dibilang. Masa budak digoda, dibilang. Ya, itu kan sebuah aib ya. Budak loh, ini budak gitu. Dia tidak tahu bagaimana Yusuf itu awalnya bukan budak tapi dijual gitu. Ya. Kemudian dia marah ya, lalu dia buat sebuah rencana. Dikumpulkan, kemudian dikasih buah, dikasih pisau masing-masing wanita tersebut. Kemudian dikatakan kepada Yusuf alaihissalam, wa qalat ikhruj alaihinna, keluar Yusuf, keluar. Ya, lalu keluarlah Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika mereka melihat Yusuf alaihissalam, akbarnahu, mereka langsung tercengang. Wa qatta'na aydiyahunna, tidak sadar saking tampannya Nabi Yusuf, mereka motong tangan tidak terasa. Tidak ada manusia itu zaman sekarang. Ya, nggak ada wanita sekarang kalau lihat antum terus motong tangan nggak kerasa. Ya, mungkin tambah sakit mungkin. Ya, pas lihat tambah sakit rasanya gitu. Wa qulna hasya lillah, lalu mereka mengatakan, wanita-wanita ini mengatakan, subhanallah, ma hadza bashar, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat nih. Ya, sepakat mereka. Itulah, kata wanita ini, itu yang membuat aku tergoda dengan Yusuf, dia bilang. Ya, itu yang membuat aku tergoda dengan Yusuf alaihissalam. Enggak usah lihat Yusuf ini. Yusufnya Yusuf Nabi ya. Baik. Sehingga apa? Jangan ngomongin saya di belakang ya. Jangan sok suci kalian. Kalian enggak tahu budak saya seperti apa gitu. Lihat dulu gitu. Ya. Makanya lihat, subhanallah ya, bagaimana Nabi Yusuf merasa ketampanannya itu yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan ma'adzallah. Sekarang laki-laki sekarang ya, tampang biasa aja. Tampang biasa aja gitu. Jadi playboy lah, pacarannya banyak lah dan sebagainya. Nabi Yusuf alaihissalam itu lebih pantas untuk itu, tapi mengatakan ma'adzallah. Gitu loh. Ya, kadang-kadang ada orang bilang ini bentuk syukur kepada Allah. Bentuk syukur gimana? Banyak pacarnya dia bilang. Pacarannya bentuk syukur kepada Allah. Eman wajah ganteng enggak dimanfaatkan. Enggak, kita enggak seberapa. Itu Yusuf alaihissalam. Ya. Mendapatkan ketampanan seperti itu, tapi mengatakan ma'adzallah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melakukan zina. Ya. Kemudian wanita-wanita ini apa? Berkumpul ya, lalu membantu wanita ini untuk dapatin Yusuf. Ketika mereka memahami bahwasanya Yusuf pantas untuk memang didapatkan, ini dambaan setiap wanita seperti ini gitu, sehingga mereka membantunya ya. Lalu mengancam Yusuf, sekarang tambah ujiannya. Wa illam yaf'al ma amuruhu la yasjunanna wa la yakuna minas saghirin. Kalau seandainya Yusuf tidak mau menaatiku, sampai nanti penjara dia. Penjara. Yusuf akan dipenjara dia. Pakai ancaman sekarang, ada penjaranya. Yusuf mendengar itu bilang apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada ajakan zina mereka itu, ya Allah. Lihat kejujurannya ikhwan, lihat kejujurannya ya. Kita mungkin pakai alasan itu bisa untuk zina.
Pas ketangkep, saya terpaksa. Saya dipaksa, dia bilang. Ya. Kalau enggak nanti gini-gini, saya dipaksa, dia bilang gitu. Dipaksa kok seneng gitu. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku cintai. Penjara. Enggak lihat matahari, enggak lihat bulan, enggak lihat orang-orang sendirian di penjara, ya, tidak ketemu orang-orang dan sebagainya. Itu lebih saya cintai, ya Allah. Ya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, kalau seandainya engkau tidak memalingkanku dari kalau engkau tidak hilangkan keinginanku, ya, untuk berzina tersebut, ya Allah, aku akan menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, jadi kalau mendekati zina itu adalah sebuah kebodohan, bukan sebuah kehebatan. Ya, ya. Diingat itu para pemuda, ya. Ya, bisa pacaran itu bukan sebuah kehebatan, sebuah kebodohan. Nabi Yusuf mengatakan, wa akum minal jahilin. Aku jadi orang bodoh nanti, ya Allah, gitu. Ya, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Allah kabulkan permintaan Nabi Yusuf. Allah kabulkan doanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah berfirman, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Dikabulkan doa Nabi Yusuf. Allah hilangkan keinginan Nabi Yusuf itu berzina dengan mereka. Allah lindungi Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai akhirnya ternyata Nabi Yusuf sampai akhir pun menolak, ya. Kemudian apa? Namanya orang para pejabat, ya, buat makar dan sebagainya, akhirnya Nabi Yusuf bisa di penjara. Jadi orang bisa mengkasuskan sesuatu walaupun orang itu tidak bersalah, itu sudah ada di sejak zaman dulu, bukan baru sekarang. Nabi Yusuf salahnya apa? Cuma kan nggak ada kemampuan. Seorang budak apa? Ya. Sedangkan mereka pejabat, dimasukkan ke dalam penjara. Baik. Ya. Ujian kedua, ujian ketiga, Nabi Yusuf dalam penjara. Nabi Yusuf dalam penjara. Ada dua orang ternyata di dalam itu. Ya, ternyata mereka juga bermimpi. Nabi Yusuf sudah menjadi seorang nabi dan diajarkan oleh Allah untuk bisa menafsirkan mimpi, mentakbir mimpi. Ada dua orang dalam penjara lalu menceritakan mimpinya, ditafsirkan sama Nabi Yusuf. Yang satu bakal dipenggal, dihukum, ya, dan digantung di tiang. Yang satu lagi akan selamat dan akan menjadi orang dekat raja. Terus kata Nabi Yusuf kepada orang yang dekat raja, yang bakal selamat ini, nanti sampaikan kabarku. Ternyata apa ujiannya Nabi Yusuf? Lupa dia. Keluar dari penjara, jadi orang dekat raja, dia selamat, ternyata dia mungkin tidak bersalah dan sebagainya, dekat raja, dapat senang. Lupa dia Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata Nabi Yusuf di penjara selama beberapa tahun. Dia, ya, sampai akhirnya rajanya pun bermimpi, kemudian mengatakan, ayo siapa yang bisa nafsirkan mimpi? Ya, kemudian Nabi Yusuf, orang tadi baru teringat, oh ya, ada yang bisa nafsirin mimpi dalam penjara. Udah berapa tahun tuh ditinggal. Dan Nabi Yusuf sabar di situ, ya kan, sabar. Ya. Kemudian didatangkan Yusuf, ya, ditanyakan bagaimana, baru dia ceritakan ada paceklik nanti terjadi, simpanlah beberapa makanan dan sebagainya. Itu tafsiran mimpi rajanya. Ya. Kemudian raja ini mengatakan, ya, untuk apa? Untuk mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Maka ketika diutuslah seseorang datang ke penjara, tapi Nabi Yusuf tidak mau langsung keluar. Nabi Yusuf bilang, bagaimana kabarnya para wanita yang nuduh aku menggoda istri pejabat itu? Ya. Udah bertahun-tahun dalam penjara, datang orang ingin bebasin, Nabi Yusuf nggak mau keluar. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza labithtu lubtha Yusuf, kalau seandainya aku ditahan dalam sebuah penjara, ya. Dan tadi ada bertiga, dua orangnya kan sudah keluar, satu orang tinggal Nabi Yusuf alaihissalam bertahun-tahun sendirian. Kalau seandainya aku di penjara, kata Nabi Muhammad SAW, selama di penjaranya Yusuf, la ajabtu da'i, maka ketika orang itu datang, aku pasti langsung pengen keluar, kata Nabi SAW. Tapi Nabi Yusuf tidak, nolak. Sampai apa? Dibersihkan namanya. Ya, sampai dibersihkan namanya.
Barulah setelah itu didatangkan para wanita itu di depan rajanya. Ya, kemudian di depan rajanya ditanya, diinterogasi ya, sampai akhirnya mereka mengaku ya bahwasanya memang kamilah yang menggoda Yusuf alaihi salam. Ya, kemudian apa balasannya Allah berikan? Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ya. Rajanya baru terakhir, ya datangkan Yusuf kepadaku, aku ingin berbicara dengannya. Ketika berbicara dengan Nabi Yusuf, dia lihat kemampuan dan kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam, dan kita sudah ceritakan bahwasanya Nabi Yusuf dididik oleh siapa? Seorang menteri keuangan. Ya. Innakal yawma ladaina makinun amin. Sekarang kau akan aku berikan sebuah kekuasaan, dan kau adalah seorang yang bisa dipercaya. Kata Nabi Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ardh. Ya, jadikan aku seorang pemegang pembendaharaan atau keuangan Mesir. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menaikkan derajatnya Nabi Yusuf alaihissalam sampai ke detik itu. Yang para ulama katakan itu perjalanannya 40 tahun. Demi apa? Demi tafsir mimpi di awal tadi. Ketika Nabi Yusuf masih kecil, melihat 11 bintang sujud, bulan, matahari juga sujud kepadanya. Tapi untuk mencapai itu, apakah mulus perjalanannya? Enggak. Dan kita harus ingat siapa Yusuf. Seorang nabi, putranya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi. Lihat bagaimana cobaan yang dialaminya. Maka jangan dikira kalau nabi itu pasti kayak Sulaiman semua. Enggak, ya. Maka dari sini kita belajar, ahibati fillah azakumullah, kehidupan itu ujian gitu. Kehidupan itu ujian. Bahkan Nabi pun tidak lepas dari ujian. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika ditanya, man asyadun nasi balaan, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Nabi SAW mengatakan al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang sepertinya, kemudian orang yang mirip sepertinya. Ya, sehingga apa? Cobaan yang paling berat adalah cobaannya para nabi. Anda nggak mengalami cobaan seperti cobaannya Nabi Yusuf alaihissalam, tapi betapa banyak orang yang pengen bunuh diri zaman sekarang. Ya, nggak kebayang gitu bagaimana dari kecil atau dibuang gitu ya, hidup jadi seorang budak, kemudian dituduh berzina. Wah, itu kalau orang zaman sekarang, ya Allah, aku sudah tidak kuat lagi hidup ini ya Allah. Nah, itu kayak gitu kata-kata yang kedua. Apa dosaku ya Allah dan sebagainya gitu. Ya. Tapi lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Allah ceritakan ini untuk mengajarkan kepada kita tuh. Itu loh yang dialami. Dan para ulama mengatakan bahwasanya cobaan terberat Nabi Yusuf di sini bukan ketika beliau dibuang dan bukan ketika beliau di penjara. Cobaan yang paling berat di mana? Ketika beliau digoda untuk berzina. Itu cobaan terberat. Siapa yang bisa melakukannya kalau bukan Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, kalau kita di posisi itu, mungkin tidak kita bisa selamat dari godaan itu. Ya, ini kita soleh ini kan di masjid, gitu. Ya, karena dilihat teman-teman, gitu. Karena ada orang. Gitu. Lah kalau kita di posisi ini, seorang wanita cantik pejabat ngundang antum ke rumahnya, dikuncinya semua pintu. Ya, antum lihat masih muda cantik gitu, dikunci semua pintu. Ini rahasia kita, dia bilang. Dikasih duit lagi, bisa nolak kan? Bisa nolak kan? Masih ingat Allah Subhanahu wa taala enggak? Masih ingat Allah Subhanahu wa taala enggak? Ini wanita nyata loh. Dan seorang yang tampan juga gitu. Tapi ditolak sama Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya jangan buka jalan-jalannya. Kita udah nggak ada cobaan kayak gitu, ya, malah nyari-nyari jalan dengan HP-nya. Udah ada cobaan kayak gitu, Allah nggak ngasih, antum yang milih, antum sendiri yang milih dengan HP antum gitu. Ini Yusuf, dia yang tergoda, dia yang digoda, bukan dia yang menginginkan. Sekarang banyak orang dia yang memilih untuk dapat ujian itu gitu. Dia yang kunci pintunya sendiri, dia yang lihat aman enggak gitu. Dia yang buka HP-nya, dia yang sendiri yang beli paket datanya, dia sendiri yang ngetik.
Ya, maka lihat bagaimana cobaan-cobaan Nabi Yusuf alaihissalam. Cobaan terberatnya adalah ketika digoda itu, kata para ulama. Ini pelajaran penting untuk para pemuda. Ya, para pemuda. Mungkin kalau orang tua yang ngasih nasihat kita, bapak udah nggak ngerti, dia bilang. Ini urusan anak muda, dia bilang. Ya, ini loh dibawakan oleh Allah cerita seorang pemuda yang gagah, gitu. Ya, yang mungkin bisa kita katakan seorang laki-laki sempurna lah. Ya, tapi lihat bagaimana Yusuf menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Ya, maka para ulama katakan kuncinya di sabar. Sabar dalam dua hal. Sabar ketika menghadapi takdir Allah yang rasanya buruk, dan sabar ketika kita menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir Allah itu Yusuf dibuang dan sebagainya, itu kan tidak bisa milih lagi Yusuf, ya. Tidak bisa milih lagi, udah gimana? Udah dibuang kok. Udah dipenjara kok, gimana lagi? Beda sama ketika bersama wanita tadi. Yusuf bisa mengatakan iya, gitu. Bisa mengatakan iya, tapi dia lebih memilih untuk mengatakan tidak, ma'adallah, ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran, ya, yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yusuf ini. Maka nanti banyak-banyak baca, ya. Ini enak sekali, ya, ketika antum baca surah Yusuf, ya, dari awal sampai akhir surat itu. Ya, baca dengan terjemahannya kalau belum bisa bahasa Arab, ya. Kalau pengen cepat belajar bahasa Arab, gitu caranya. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesabaran dalam menghadapi takdir-takdir yang kita rasa buruk untuk kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesabaran untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, berikan kita kesabaran untuk bisa meninggalkan apa-apa yang Allah larang walaupun godaannya sangat berat. Ya, walaupun godaannya sangat berat. Baik. Selesai? Ada pertanyaan? Atau azan dulu? Baik. Fadhal. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana melatih sikap sabar? Baik, bagaimana cara melatih sikap sabar? Atau mungkin kita katakan bagaimana agar mudah bersabar, gitu, ya. Pertama tentu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama. Ya, karena kita tahu bahwasanya hati manusia itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membolak-balikkannya. Terserah Allah Azza wa Jalla. Ya, maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita sifat sabar. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kita harus mengetahui hakikat dari kehidupan ini, bahwasanya kehidupan ini adalah ujian, gitu. Jadi dunia ini ruang ujian yang besar, dan masing-masing kita memiliki ujiannya masing-masing, gitu. Masing-masing kita punya ujian yang berbeda-beda, gitu. Semua kondisi yang kita alami di dunia ini itu ujian. Baik ketika kita senang, itu ujian, ataupun ketika kita susah, itu juga ujian. Ketika dapat jajan dari orang tua, kiriman uang, kan senang, ya? Itu ujian. Ketika habis, sedih, itu juga ujian. Ketika seorang punya usaha, maju usahanya, itu ujian. Ketika bangkrut, itu juga ujian. Sehingga semua yang kita alami itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami berikan kalian itu keburukan dan kebaikan fitnah untuk ujian. Semuanya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, agar dia uji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya. Jadi ketika Allah berikan kenikmatan nih, masih taat Allah enggak? Ketika kita senang,
Ketika Allah berikan kita musibah, masih tahan Allah enggak ketika kita menghadapi musibah? Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sadar tentang ini, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk sabar. Ya karena kita tahu bahwasanya semuanya akan berakhir gitu. Dan semua ini adalah ujian, dan ujian itu pasti berakhir. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang sabar. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ya bighairi hisab, ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Jadi salah ketika ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Nada. Sabar itu ujian. Sabar itu adalah cara kita menjalankan ujian musibah. Gimana ada batasnya? Sabar itu adalah ibadah. Ibadah ada batasnya enggak? Ada, tapi kapan? Mati. Nah, itu akhirnya sabar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Enggak ada sabar itu batasnya. Sabar itu terus. Cuman kita harus tahu mana sabar yang terpuji, mana yang enggak. Ketika Allah dihina-hina, ya ada sikap untuk melawannya gitu. Enggak mesti sabar-sabar aja gitu. Ya. Tapi sabar yang syar'i, sabar yang dibutuhkan itu sabar yang Allah suruh kita untuk bersabar ya dalam kondisi tersebut, ini enggak ada batasnya. Sabar terus gitu. Ya. Ada pahala-pahala besar yang Allah berikan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan as-sabru diya, sabar itu cahaya. Sabar itu cahaya. Ya. Mengingat itu ya, bahwasanya nanti kalau kita sabar sekarang, insya Allah Allah berikan pahala yang besar nanti ketika hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah dengan membaca kisah-kisah yang seperti ini yang kita bahas tadi. Ya. Soalnya kalau seandainya kita tidak tahu bagaimana cobaan orang-orang lain, ya, kita tidak tahu bagaimana cobaan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, kita merasa bahwasanya kita tuh paling berat cobaannya. Enggak. Dulu sahabat-sahabat kita lihat cobaannya, masya Allah. Gitu. Ya, ada namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu bagaimana cobaannya Mus'ab bin Umair? Orang kaya awalnya, dari keluarga kaya. Dia tinggalkan semuanya. Ya, kenapa? Karena demi lebih memilih memeluk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang tuanya marah, diputus semua fasilitas. Kalau zaman sekarang mungkin apa? Ditarik ATM-nya dan sebagainya, dan dikirimin uang lagi gitu. Dulu Mus'ab bin Umair kalau mau datang itu udah kecium aroma parfumnya mahal. Bajunya aja impor dari Yaman. Bayangin. Kalau udah Mus'ab bin Umair datang terus pergi, orang-orang baru datang ke tempat itu, orang tahu, oh tadi di sini ada Mus'ab bin Umair ya. Saking mahalnya parfumnya sehingga ini gitu, lama tahannya. Sampai akhirnya beliau ke Madinah, ya, menangis para sahabat lihatnya. Nabi SAW pun nangis lihat Mus'ab bin Umair. Kenapa? Lihat kulitnya sudah rusak dulu. Oh, masya Allah, skincare, gitu ya, mulus, glowing gitu, berubah. Ya, orang lihat Mus'ab bin Umair nangis, tapi lihat Mus'ab bin Umairnya santai aja dia menghadapi itu. Tidak, cobaannya lebih berat dari kita. Cobaannya lebih berat dari kita. Gitu. Nabi Muhammad SAW dilempar batu berdarah. Nabi SAW pernah, kata Aisyah radhiyallahu anha, di rumahnya 3 bulan tidak ada yang masak, tidak ada yang bisa dimasak. Gitu. Saking nggak punya uangnya. 3 bulan berturut-turut. Nah, itu masya Allah. Ya. Nggak masak, Ustaz, di sini juga nggak masak, tapi bisa beli, ya, bisa makan enak gitu. Nabi SAW 3 bulan. Nabi SAW pernah kelaparan sampai ketika perang Ahzab, sampai beliau mengikat perut beliau dengan batu agar lebih tahan lama kenyangnya. Gitu. Berat ujiannya itu berat. Gitu. Ketika kita baca yang kayak gitu, kita akan lalu kita bandingkan dengan ujian kita. Oh, kita tidak seberapa. Gitu. Ujian kita tidak seberapa, sehingga lebih memudahkan kita untuk sabar. Gitu. Dan kita memang ngerti bahwasanya memang sabar itu tidak semudah ucapannya, tapi setiap kita harus berusaha dapat sabar itu. Dan Allah Subhanahu dan Rasulullah SAW mengatakan, man yatasabbar sabbarahullah. Siapa yang berusaha untuk selalu sabar ketika dia dapat musibah,
atau sabar menahan godaan-godaan syaitan untuk tidak berbuat maksiat, sabbarahullah, Allah akan jadikan dia orang penyabar. Jadi sabar itu bisa dilatih. Ya, jadi jangan sampai kita beralasan memang tabiat saya itu tidak sabaran. Enggak, bisa dilatih. Ya tasabar, sabbarahullah, ada latihannya. Ya, berusaha untuk terus sabar, Kemudian apa? Bertemanlah dengan orang-orang yang penyabar. Bukan orang-orang yang lemah ya. Orang-orang yang penyabar. Kadang-kadang ada orang yang kelihatan sabar, cuma dalam hatinya dendam. Dia nggak balas, kenapa? Karena dia nggak bisa balas, itu aja. Tapi kalau dia dalam posisi kuat, dia akan balas. Itu nggak penyabar, orang itu orangnya lemah namanya. Ini orang-orang yang kita lihat, ini orang ini sanggup sebenarnya, tapi dia lebih memilih untuk tidak. Gitu. Ini orang penyabar. Ya, orang-orang yang misalkan untuk lihat badannya ini, tapi ketika dia diganggu orang dia lebih milih sabar. Ini orang penyabar nih, gitu. Ya. Tapi orang-orang yang suka dibully misalkan untuk lihat, dia memang nggak bisa balas, gitu. Ya, bukan dia nggak sabar. Jadi teman dengan orang-orang yang sabar, ya. Sehingga tertular sifatnya. Mungkin itu ya. Allah. Selesai. Barakallahu fikum, ya. Itu sedikit kisah tentang Nabi Yusuf, ya. Saya nasihatkan untuk sering-sering ya baca kisah Nabi Yusuf ya, ketika sedang menghadapi ujian yang berat misalkan ya, ketika Allah timpakan musibah, coba baca, buka surat Yusuf ya. Buka surat Yusuf. Ya, bukan malah nonton. Ya, bukan malah nonton atau game. Tambah sedih gitu. Ya, tambah sedih, tapi coba buka Quran, baca surat Yusuf dari awal sampai akhir, bagaimana Nabi Yusuf dan sebagainya ya, bersabar dalam kehidupannya. Ternyata Nabi pun orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala diuji seperti ini, apalagi kita. Ya, maka kita harus berusaha ya untuk menjadi orang-orang sabar. Semoga dengan sifat sabar tersebut ya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.